Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang wanita tangguh yang secara tak sengaja bertemu kembali dengan mantan kekasihnya di sebuah taman. Seseorang yang dulu meninggalkannya demi wanita lain, dan kini menjalani hidup yang sangat berbeda dari bayangannya. Pertemuan itu membuka kembali luka lama, menghadirkan kejutan yang tak terduga, dan mengaduk emosi di antara masa lalu dan kenyataan. Sebuah cerita tentang kehilangan, kebangkitan, dan bagaimana waktu bisa mengubah segalanya, kecuali penyesalan. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Langit pagi itu cerah, dihiasi warna biru pucat yang lembut dan angin sejuk yang menyapu pelan rambut-rambut yang terurai. Taman kota tampak ramai tapi damai, dengan anak-anak kecil berlarian mengejar balon, ibu-ibu duduk sambil menyuapi bayi, dan para lansia berjalan pelan menyusuri jalur yang dibatasi semak bunga berwarna-warni. Di tengah keramaian yang tenang itu, seorang wanita muda melangkah perlahan dengan tatapan tenang. Naya. Ia baru saja menyelesaikan rapat penting di kantornya, dan memutuskan untuk mampir sejenak ke taman sebelum kembali ke aktivitas hariannya. Bukan untuk alasan besar, hanya sekadar ingin menarik napas panjang dan memberi ruang bagi pikirannya yang penat. Ponselnya bergetar, memberitahu bahwa pesan masuk dari rekan bisnis. Tapi ia abaikan. Kali ini, ia ingin memberi waktu penuh untuk dirinya sendiri. Saat duduk di bangku taman di bawah pohon trembesi yang rindang, aroma khas yang sangat familiar tiba-tiba menyapa hidungnya. Aroma kenyal dan gurih yang dulu begitu sering ia beli di jalan dekat kampus, cilok rebus. Ia menoleh, mengikuti arah datangnya aroma. Pandangannya tertumbuk pada gerobak kecil dengan tulisan, "Cilok enak harga bersahabat." Di belakang gerobak itu, berdiri seorang pria dengan kaos lusuh, topi usang, dan wajah yang tampak sedikit kelelahan. Di sampingnya, seorang wanita parubaya ikut melayani pembeli. Jantung Naya seperti tertarik turun ke perut. Langkahnya terhenti di udara. Matanya menyipit, mencoba meyakinkan penglihatannya. Itu, Rian. Untuk sesaat, dunia seakan melambat. Ia berdiri diam di tempat, seolah waktu memberi ruang padanya untuk memproses apa yang sedang dilihatnya. Lelaki itu, yang pernah ia cintai, yang pernah membuat hatinya berkeping, sekarang berdiri di hadapannya dalam kondisi yang sangat berbeda dari bayangannya dulu. Rian yang dulu tampak rapi dan percaya diri, kini terlihat lelah dan tertunduk. Bajunya sedikit kusam, dan tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali ia melihatnya. Senyum yang dulu memikat, kini seolah tenggelam dalam kerutan hidup. Naya menarik napas dalam-dalam. Ada emosi yang berkecamuk dalam dadanya. Terkejut, getir, sekaligus, entah, mungkin iba. Namun ia tetap melangkah mendekat. Kakinya mantap, meski hatinya bergetar. Rian melihatnya saat ia hanya tinggal beberapa langkah dari gerobaknya. Mata pria itu membelalak, tubuhnya menegang, dan tangannya yang sedang memegang tusuk cilok hampir menjatuhkannya. "Mas, satu porsi ciloknya." "Ya," kata Naya dengan suara tenang, nyaris datar, tapi cukup untuk menusuk telinga siapapun yang pernah mengenalnya. Rian tercekat. Ia menunduk sebentar, lalu perlahan mengambilkan cilok ke dalam mangkuk kecil plastik. Tangannya gemetar. Sang istri hanya melirik dari balik gerobak, tak banyak bicara, seolah tidak sadar siapa pembeli di depan mereka. 5.000, gumam Rian pelan. Naya menyelipkan tangan ke dalam tas tangannya yang elegan, lalu mengeluarkan selembar uang 50 ribuan. Ia sodorkan uang itu tanpa ekspresi, lalu berkata, "Nggak usah kembalian." Mata Rian membulat. Ia menatap wajah wanita yang dulu pernah ia campakkan dengan dingin. Wajah itu kini lebih anggun, lebih tenang, bahkan lebih menakutkan dalam diamnya. "Terima kasih," ucap Naya singkat, mengambil cilok dari tangan Rian yang masih gemetar. Ia berbalik perlahan. Ia tidak menoleh. Tapi dari ekor matanya, ia tahu Rian masih menatapnya, dan ekspresi di wajahnya bukan hanya kaget, tapi seperti ada rasa malu, kalah, dan sesal. Naya berjalan menjauh sambil membawa cilok itu ke bangku taman. Ia duduk, lalu membuka tutup plastik kecil itu dan menusukkan satu tusuk ke mulutnya.
Rasanya masih sama, tapi perasaannya sudah sangat berbeda. Bertahun-tahun lalu, ia yang berdiri di tempat itu adalah seorang wanita yang dihancurkan oleh cinta. Kini, ia berdiri sebagai seseorang yang telah sembuh, bahkan lebih dari itu, sebagai seseorang yang menang. Dan mungkin, tanpa Rian sadari, pertemuan itu bukan sekadar kebetulan, tapi pelajaran hidup yang menampar pelan, namun dalam. Dulu, sebelum semua luka dan air mata itu hadir, Naya dan Rian adalah pasangan yang banyak orang iri. Mereka terlihat sempurna, selalu tertawa bersama, saling mendukung satu sama lain, dan tidak jarang orang mengira mereka akan menikah dalam waktu dekat. Mereka bertemu saat kuliah di semester awal. Rian adalah mahasiswa teknik yang cerdas, aktif di berbagai kegiatan kampus, sementara Naya adalah gadis perantauan yang sederhana tapi tekun dan punya impian besar. Hari-hari mereka diwarnai canda sederhana. Makan siang di kantin kampus, belajar bareng di perpustakaan, bahkan saling menunggu di halte bus sepulang kuliah. Rian, dengan senyum manjanya, sering berkata bahwa Naya adalah wanita yang ingin ia bawa ke pelaminan. Dan Naya percaya, sepenuh hati. Tapi cinta yang indah itu perlahan berubah. Bukan karena waktu, tapi karena kehadiran orang ketiga. Perubahan itu dimulai saat Rian mulai magang di sebuah perusahaan besar. Awalnya, Naya bangga dan bahagia karena Rian mendapat kesempatan bagus. Tapi seiring waktu, ia merasa ada yang aneh. Rian mulai jarang mengangkat telepon, membalas pesan singkat, atau menemuinya. Setiap kali ditanya, jawabannya selalu sama, sibuk. Naya berusaha mengerti. Ia tahu mengejar karir memang membutuhkan waktu. Tapi hatinya terus merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Sampai akhirnya, rasa curiga itu berubah menjadi kenyataan pahit. Suatu malam, saat hujan turun deras, Naya memutuskan untuk menyusul Rian ke kantor tempatnya magang. Ia hanya ingin memberi kejutan kecil, membawakan makanan kesukaannya, nasi goreng telur asin dari warung langganan mereka. Tapi yang ia temukan justru bukan senyuman Rian, melainkan pengkhianatan yang begitu telanjang. Dari kejauhan, di sebuah restoran yang cukup mewah, ia melihat Rian duduk berdua dengan seorang wanita cantik. Wanita itu tampak lebih dewasa, penampilannya elegan, dengan baju kantor mahal dan tas branded yang menggantung di pundaknya. Mereka tampak akrab, terlalu akrab untuk sekadar rekan kerja. Dan saat wanita itu menggenggam tangan Rian di atas meja, Naya merasa seperti dihantam truk di dada. Tangannya gemetar. Nasi goreng yang dibungkus rapi di dalam plastik kini jatuh ke tanah, tergenang air hujan. Ia berdiri di sana selama beberapa detik, berharap apa yang ia lihat hanyalah mimpi buruk yang bisa segera ia bangun darinya. Tapi kenyataannya, itu adalah kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Hari itu, Naya tidak menangis. Tidak langsung. Ia berjalan pulang di tengah hujan, dengan hati yang seperti kaca retak, menahan semuanya sendiri. Beberapa hari kemudian, ia mencoba berbicara dengan Rian, meminta penjelasan. Tapi yang ia dapatkan hanyalah kemarahan. Kenapa kamu suka ngikutin aku? Jangan posesif gitu, Nay. Bentak Rian, padahal suara Naya begitu pelan saat bertanya. Naya membisu. Lidahnya keluh. Ia tak menyangka lelaki yang dulu begitu lembut bisa berubah secepat itu. Dan tak lama kemudian, Rian memutuskan untuk menghilang. Tak ada kabar, tak ada pesan, tak ada kata perpisahan. Beberapa bulan setelah itu, Naya mendengar kabar bahwa Rian telah menikah. Dengan siapa lagi kalau bukan wanita yang dulu ia lihat di restoran malam itu, atasannya di kantor magang. Perempuan mapan yang tak perlu berjuang dari nol seperti dirinya. Naya hancur. Ia mengurung diri berhari-hari. Ia tak ingin makan, tak ingin bicara, tak ingin keluar rumah. Dunia terasa kejam dan tidak adil. Ia bertanya-tanya, apa kurangnya aku? Kenapa bukan aku yang dipilih? Apakah cinta selama ini hanya lelucon baginya? Tapi di tengah keterpurukan itu, ia melihat satu foto di dinding kamarnya. Foto dirinya dan mendiang ibunya saat ia pertama kali masuk kuliah. Sang ibu tersenyum lebar, penuh harapan. Ia teringat bagaimana kerasnya perjuangan almarhumah membiayai kuliahnya, betapa banyak peluh dan doa yang telah dipanjatkan demi masa depan Naya. Dan dari situlah, perlahan, Naya mulai bangkit. Ia hapus air matanya. Ia kumpulkan sisa semangat yang masih ada. Ia berjanji pada dirinya sendiri, aku akan sukses.
Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa aku tetap bisa berdiri meski pernah dihancurkan. Karena kadang, cinta pertama tidak ditakdirkan untuk dimiliki, tapi untuk mengajarkan bahwa dalam hidup, kita harus cukup kuat mencintai diri sendiri, lebih dari siapapun yang pernah menyakitinya. Hidup tak pernah menjanjikan jalan yang mulus. Dan bagi Naya, patah hati yang ia alami bukan sekadar kisah gagal cinta, tapi titik balik yang membentuk siapa dirinya sekarang. Beberapa minggu setelah ditinggalkan oleh Rian, Naya hidup seperti robot. Ia bangun hanya karena harus, makan karena lapar, dan ke kampus karena itu satu-satunya rutinitas yang membuatnya tetap waras. Tapi jiwanya seperti mati suri. Ia hadir secara fisik, namun kosong di dalam. Tak ada tawa, tak ada cerita, hanya sisa-sisa luka yang terus membayangi. Namun pada suatu malam, saat ia sedang duduk sendirian di kamar kosnya yang sempit, tiba-tiba listrik padam. Gelap menyelimuti ruangan, dan dalam kesunyian itu, Naya terduduk di lantai sambil memeluk lutut. Hujan mengguyur di luar, seperti mengerti isi hatinya. Ia menangis, kali ini benar-benar pecah. Tangis yang ia tahan selama ini akhirnya tumpah ruah dalam gelap. Seolah hanya gelap yang bisa memeluk kesedihannya tanpa menghakimi. Setelah beberapa lama, saat hujan mulai reda, Naya menatap jendela yang hanya memantulkan bayangan samar dirinya. Dalam keheningan itu, muncul satu pertanyaan yang menggema di benaknya. Sampai kapan aku mau begini? Pertanyaan sederhana itu seperti tamparan halus dari semesta. Ia sadar, terus menangisi seseorang yang telah memilih pergi bukanlah jawaban. Rian tak akan kembali. Bahkan jikapun kembali, ia tahu, itu bukan kebahagiaan sejati. Naya tahu ia pantas mendapat yang lebih baik. Dan satu-satunya orang yang bisa memberinya itu, adalah dirinya sendiri. Mulai hari itu, langkahnya perlahan berubah. Ia mulai menyibukkan diri. Ia kembali aktif di kampus, ikut berbagai seminar, organisasi, bahkan mengambil pekerjaan paruh waktu untuk menambah uang saku. Ia menjadi tutor privat anak-anak sekolah di sore hari, dan di malam hari, ia membantu temannya berjualan makanan ringan online. Setiap sen yang ia hasilkan, ia kumpulkan, ia tabung. Bukan karena ingin kaya semata, tapi karena ia tahu, mimpi tidak bisa diraih hanya dengan air mata. Tak sedikit orang yang meremehkannya. Bahkan ada yang berkata, percuma kuliah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya jualan online. Tapi Naya tak peduli. Ia tahu arah hidupnya. Ia tahu ini bukan tentang gengsi, tapi tentang bertahan dan membuktikan diri. Hari-hari terasa panjang, tubuhnya sering kelelahan, tapi semangatnya mulai tumbuh kembali. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia teringat wajah ibunya. Wajah yang selalu tersenyum meski hidup penuh perjuangan. Dan ia tahu, jika ibunya bisa bertahan demi dirinya, maka ia pun harus bisa bertahan demi masa depannya sendiri. Lambat laun, hasil kerja keras itu mulai terlihat. Ia lulus dengan nilai cum laude, dan tak lama setelah wisuda, ia diterima bekerja di perusahaan startup yang sedang berkembang pesat. Di sana, ia menunjukkan dedikasi dan ketekunan yang luar biasa. Tak butuh waktu lama bagi atasan dan rekan kerjanya menyadari bahwa Naya bukan karyawan biasa. Ia diberi tanggung jawab besar, dipercaya menangani klien penting, hingga akhirnya ditawari menjadi kepala divisi di usia yang masih muda. Tapi semua itu tak membuatnya tinggi hati. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati, dan yang paling penting, ia tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Tak puas hanya menjadi karyawan, Naya mulai merintis bisnis kecil di bidang makanan sehat. Awalnya hanya iseng menjual salad dan jus detox lewat media sosial, tapi perlahan-lahan, bisnisnya tumbuh. Ia belajar digital marketing, membaca buku bisnis, ikut pelatihan daring. Apapun ia pelajari, selama bisa membantunya berkembang. Tak terasa, 2 tahun berlalu sejak malam hujan itu. Dan Naya kini berdiri sebagai wanita yang berbeda. Luka hatinya memang belum sepenuhnya hilang, tapi ia telah menjadikannya sebagai sayap untuk terbang lebih tinggi. Ia bukan lagi perempuan yang menangisi cinta yang salah, melainkan perempuan yang bisa tersenyum melihat masa lalunya. Karena tanpanya, ia tak akan menjadi sekuat ini. Dan di setiap langkahnya, ia membawa satu prinsip yang selalu ia bisikkan dalam hati. Aku tidak diciptakan untuk dipatahkan, aku diciptakan untuk bertumbuh. Waktu memang tak pernah bisa ditebak. Ia berjalan tanpa peduli pada luka, harapan,
atau cerita yang tertinggal di masa lalu. Tapi entah mengapa, takdir sering punya caranya sendiri untuk mempertemukan dua orang, bukan untuk mengulang kisah, melainkan untuk menuntaskan apa yang pernah tertinggal. Hari itu, setelah menyelesaikan pertemuan bisnis di sebuah kafe dekat taman kota, Naya memutuskan untuk berjalan kaki sejenak. Ia ingin menikmati pagi yang cerah dan udara segar yang jarang ia rasakan sejak rutinitasnya dipenuhi jadwal padat. Di tangan kirinya, ia menggenggam laptop tipis dan beberapa dokumen. Penampilannya rapi dan elegan, blazer putih dipadu celana bahan hitam, dengan tas tangan kulit yang tampak berkelas. Langkahnya santai, tapi penuh percaya diri. Ia kini bukan lagi gadis yang mudah rapuh karena cinta. Ia telah melalui banyak luka, dan setiap luka itu menjadikannya lebih kuat. Taman itu masih sama seperti dulu. Tempat ia biasa duduk membaca buku saat kuliah, tempat ia dan Rian dulu pernah bercanda sambil makan cilok di bawah pohon yang rindang. Tapi kali ini, ia datang sebagai seseorang yang berbeda, lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi siapapun, bahkan masa lalunya. Saat melewati area tengah taman, langkah Naya terhenti. Hidungnya mencium aroma yang sangat familiar, cilok rebus dengan bumbu kacang hangat. Sekilas, aroma itu seperti membangkitkan kenangan yang dulu manis, lalu menjadi getir. Ia menoleh ke kanan, dan matanya menangkap sosok yang membuat detak jantungnya terhenti sesaat. Seorang pria sedang berdiri di balik gerobak cilok sederhana. Baju kaosnya lusuh, wajahnya sedikit tirus, dan topi hitam menutupi sebagian rambutnya yang mulai menipis. Di sampingnya, seorang wanita, kemungkinan istrinya, membantu membungkuskan cilok untuk pembeli. Naya terpaku. Itu Rian. Lelaki yang dulu pernah menjadi pusat dunianya. Lelaki yang pernah ia doakan setiap malam. Namun akhirnya menghancurkan hatinya tanpa penjelasan yang layak. Rian belum menyadari kehadirannya. Ia sedang fokus melayani pembeli. Tapi begitu giliran Naya tiba di antrean, tatapan mereka akhirnya bertemu. Sejenak, waktu terasa membeku. Rian terdiam. Bola matanya membesar. Napasnya tertahan. Di hadapannya berdiri wanita yang dulu ia tinggalkan dengan begitu mudah. Yang dulu ia anggap biasa saja. Tapi kini, wanita itu tampil berbeda. Wibawa dan elegansi terpancar dari tiap gerak tubuhnya. Ia terlihat sukses, tenang, dan jauh di luar jangkauannya. Naya tersenyum tipis. Bukan senyum menyindir. Bukan juga senyum membanggakan diri. Hanya senyum seorang wanita yang tahu ia tak lagi terluka. Ia mengangguk kecil dan berkata dengan tenang, "1 porsi ciloknya, Mas." Rian menunduk, seolah menyembunyikan wajahnya. Tangannya sedikit gemetar saat mengambil cilok dari panci. Sang istri di sampingnya tanpa heran melihat sikap Rian yang berubah canggung, tapi ia tidak banyak bertanya. "Sama bumbu kacang aja, ya," tambah Naya. Rian mengangguk pelan, menyerahkan cilok dalam plastik bening. 5.000, ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Naya mengeluarkan selembar uang 50.000 dari dompetnya dan menyerahkannya. "Ambil aja kembaliannya." Rian menatap uang itu, lalu menatap wajah Naya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya keluh. Entah rasa malu, bersalah, atau kalah yang membungkamnya. Tanpa banyak bicara, Naya mengambil cilok itu, mengangguk sopan, lalu melangkah pergi. Tapi saat ia berjalan menjauh, ia tahu, ia bisa merasakan mata Rian yang masih tertuju padanya. Bukan tatapan cinta, tapi tatapan seorang pria yang menyesal melihat seseorang yang pernah ia remehkan, kini jauh melesat lebih tinggi darinya. Ia duduk di bangku taman, membuka plastik cilok itu, dan mencicipinya. Rasanya masih sama seperti dulu, tapi ada yang jauh berbeda di dalam hatinya. Dulu, ia pernah meratapi kehilangan ini, pernah menganggap cinta itu segalanya. Tapi sekarang, ia tahu, kehilangan itu justru yang mengantarkannya pada kekuatan terbesar dalam hidup, mencintai diri sendiri. Dan Rian, ia kini menjadi bukti nyata bahwa siapapun yang meremehkan seseorang saat sedang jatuh, suatu hari bisa melihat orang itu berdiri terlalu tinggi untuk digapai kembali. Setelah kepergian Naya dari taman siang itu, suasana menjadi sunyi bagi Rian. Bukan karena taman mendadak sepi, tapi karena pikirannya terhanyut dalam pusaran masa lalu yang tiba-tiba menyerbu tanpa ampun. Tatapan Naya, senyumnya yang tenang, caranya berdiri tegak tanpa dendam,
justru memukul lebih keras dari ribuan kata hinaan. Perempuan itu tak marah. Ia tak membalas. Tapi justru di sanalah Rian merasa paling kalah. Tangannya masih menggenggam uang 50.000 yang tadi diberi Naya. Ia tak tahu harus diapakan. Bukan karena nominalnya terlalu besar untuk kembalian cilok, tapi karena harga dirinya terasa runtuh seketika. "Mas, itu yang tadi siapa?" tanya sang istri, mencoba terdengar biasa saja, meski ada nada curiga di ujung suaranya. Rian terdiam beberapa saat. Ia menatap wajah istrinya yang kini tampak lelah, kusut oleh hari-hari yang berat. "Teman lama," jawabnya pendek, lalu membalikkan badan pura-pura sibuk membereskan bumbu. Ia tak ingin menjelaskan. Bukan karena ingin menyembunyikan, tapi karena hatinya terlalu sesak. Pertemuan tadi mengguncang semuanya. Bagaimana tidak? Perempuan yang dulu ia tinggalkan, yang dulu ia anggap lemah dan membosankan, kini datang sebagai wanita yang sukses dan memukau. Dalam benaknya, Rian kembali melihat potongan-potongan kenangan yang pernah ia buang. Saat Naya mengantar bekal ke kos, ketika ia setia menunggu di halte saat hujan, atau ketika ia menangis diam-diam karena Rian lupa ulang tahun mereka. Semua itu dulu tampak sepele baginya. Tapi sekarang, setiap kenangan itu berubah menjadi tamparan. Sore hari, saat gerobak sudah ditarik ke sisi rumah kontrakan mereka yang sempit, Rian duduk di teras. Ia menatap kosong ke langit jingga yang perlahan gelap. Hatinya ikut menggelap. Ia tidak menyangka hidup akan membawanya sejauh ini, dalam makna yang berbeda. Dulu ia mengejar ambisi, meninggalkan Naya demi perempuan yang ia pikir bisa membuka jalan suksesnya. Perempuan yang kini menjadi istrinya, yang ia nikahi bukan karena cinta, tapi karena keterpaksaan dan rasa gengsi yang sudah terlanjur dalam. Setelah pernikahan, kehidupan tak berjalan seperti yang ia bayangkan. Perusahaan tempat ia magang tutup karena krisis keuangan. Sang istri pun kehilangan jabatan karena terlibat konflik internal. Dan sejak itu, hidup mereka terus menurun, pelan tapi pasti. Dari tinggal di apartemen kecil, pindah ke kontrakan sempit. Dari makan di restoran, menjadi penjual cilok keliling demi bertahan. Rian sempat mencoba melamar kerja ke sana kemari, tapi ijazah yang dulu dibanggakan kini kalah bersaing dengan banyaknya lulusan baru. Ia merasa kalah, terpukul, tapi tetap berusaha. Sampai akhirnya, jualan cilok jadi satu-satunya cara untuk menyambung hidup. Dan kini, setelah semua yang ia alami, takdir mempertemukannya kembali dengan orang yang dulu ia remehkan. Bukan untuk memperbaiki apa yang rusak, tapi untuk menunjukkan siapa yang benar-benar kuat menjalani hidup. Malam itu, Rian tak bisa tidur. Ia terus memikirkan tatapan Naya. Bukan tatapan cinta, tapi tatapan damai dari seseorang yang telah sembuh dan menang. Sebuah ketenangan yang membuatnya merasa semakin kecil. Dalam diam, ia membuka media sosialnya yang sudah lama tak aktif. Ia mencoba mencari nama Naya. Dan di sana, terpampang jelas, foto-foto seminar yang ia hadiri, bisnis kuliner sehat yang ia bangun, hingga postingan penuh motivasi yang dibagikan ribuan orang. Naya tak hanya sukses, ia juga menginspirasi banyak orang. Rian memandang layar ponsel itu lama sekali, sebelum akhirnya meletakkannya di atas meja. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menangis. Bukan karena lapar atau lelah, tapi karena penyesalan yang benar-benar menghantam tulang. Ia pernah meninggalkan seseorang yang mencintainya dengan tulus, demi mimpi yang ternyata semu. Dan kini, ia hanya bisa melihatnya dari jauh, sebagai orang asing, di balik gerobak, dengan tatapan penuh luka. Beberapa hari setelah pertemuan tak terduga di taman, Naya kembali sibuk dengan dunianya. Namun bayangan masa lalu yang muncul secepat kilat itu masih menyisakan jejak di sudut pikirannya. Bukan karena ia belum sembuh, tapi karena pertemuan itu mengingatkannya betapa jauh dirinya telah melangkah. Pagi itu, ia dijadwalkan menjadi pembicara di sebuah seminar kewirausahaan muda. Lokasinya berada di gedung aula kota, tidak jauh dari taman tempat ia bertemu Rian. Meski awalnya sempat ragu, Naya tetap memilih berjalan kaki setelah turun dari mobil. Entah kenapa, ia merasa ada satu hal yang belum selesai. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk menutupnya dengan kepala tegak. Dan takdir, sekali lagi, tak bisa ditebak. Saat ia melewati taman yang sama,
Matanya kembali menangkap sosok gerobak cilok yang kini berada di bawah pohon yang sama seperti beberapa hari lalu. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Tak ramai seperti sebelumnya. Rian duduk di kursi lipat kecil, sendirian. Gerobak sudah rapi, seperti siap ditarik pulang. Di sampingnya, plastik-plastik cilok yang tak habis terjual masih menumpuk. Rian menoleh, dan untuk kedua kalinya, tatapan mereka bertemu. Tapi kali ini, bukan lagi kejutan, melainkan perasaan yang dalam dan tak tertangkap kata. Naya hampir melangkah pergi. Tapi entah mengapa, kakinya justru membawa tubuhnya mendekat. Ia berdiri tepat di depan gerobak itu, menatap pria yang dulu pernah ia cintai setengah mati. Rian berdiri kaku. Wajahnya terlihat lebih pucat. Ia membuka mulut, mencoba bicara, tapi suara yang keluar terlalu pelan. "Naya, bisa kita bicara sebentar?" Naya menatapnya, dalam dan tenang. Tidak ada dendam di sana. Tidak juga cinta. Yang ada hanyalah kedewasaan. "Bicara tentang apa?" tanyanya lembut. Rian menunduk. Ia menggenggam tangannya erat, mencoba meredam getaran di dadanya. "Tentang semuanya. Tentang masa lalu. Tentang aku, yang meninggalkanmu begitu saja." Naya menarik napas pelan, lalu duduk di bangku taman yang tak jauh dari gerobak itu. Rian mengikutinya, duduk dengan jarak yang cukup, seperti sadar dirinya tak lagi punya hak untuk dekat. "Waktu itu, aku bodoh. Aku pikir dunia bisa aku taklukkan dengan jalan pintas. Aku tinggalkan kamu demi seseorang yang kuanggap bisa membuatku lebih. Tapi ternyata, aku hanya jatuh lebih dalam." Naya mendengarkan. Ia tidak menanggapi, hanya diam. Tapi diamnya bukan tanda marah, melainkan ruang bagi Rian untuk berkata jujur. "Aku lihat kamu sekarang," lanjut Rian. "Sukses, cerdas, dihormati, dan aku? Lihat aku, Nay. Aku bahkan tak bisa beri makan anakku tanpa menjajakan cilok dari pagi sampai malam." Hening sejenak. "Aku minta maaf," ucap Rian akhirnya. "Maaf karena pernah meremehkanmu. Maaf karena pergi tanpa penjelasan. Maaf karena menyanyiakan kamu, satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku." Naya tersenyum kecil. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Rian. Bukan untuk kamu, tapi untuk aku sendiri. Aku tak ingin hidup dalam amarah." Rian menatapnya, wajahnya perlahan berubah sendu. "Kalau waktu bisa diputar." "Tapi waktu tidak bisa diputar," potong Naya, masih dengan nada lembut. "Dan mungkin memang harus seperti ini akhirnya. Supaya kamu belajar. Supaya aku bertumbuh." Rian menunduk lagi, menahan genangan di matanya. "Kamu gak pernah benci aku?" Naya menggeleng. "Dulu, iya. Tapi sekarang? Karena jika bukan karena kamu meninggalkanku, aku mungkin tidak akan jadi seperti sekarang. Luka yang kamu tinggalkan, justru jadi alasan aku kuat." Ia berdiri perlahan. "Terima kasih, Rian, untuk semua luka yang kini jadi sayap. Aku mendoakan kamu dan keluargamu bahagia." Rian hanya bisa menatap punggung itu berjalan pergi. Sekali lagi. Tapi kali ini, bukan sebagai kekasih yang patah hati, melainkan sebagai seseorang yang akhirnya sadar, kehilangan itu tak selalu tentang nasib buruk, tapi juga tentang akibat dari pilihan. Dan di taman itu, di antara aroma cilok yang mulai dingin dan matahari yang hampir tenggelam, Rian tahu satu hal. Perempuan yang pernah ia abaikan, kini telah menjadi cahaya yang tak bisa ia sentuh lagi. Waktu terus berjalan, seperti arus sungai yang tak pernah berhenti meski diterpa batu. Begitu pula dengan hidup. Ada yang memilih berdiri di tepi, meratapi masa lalu, dan ada yang memilih berenang ke depan meski arusnya deras. Dan dalam kisah ini, keduanya memilih jalan masing-masing, meski dengan rasa yang berbeda. Setelah pertemuan di taman itu, Naya tak pernah lagi bertemu Rian. Ia tak mencoba mencarinya, tak juga merasa perlu tahu bagaimana kelanjutannya. Bukan karena tak peduli, tapi karena ia sadar, setiap orang punya prosesnya sendiri dalam menyelesaikan masa lalu. Dan ia sudah menuntaskan bagiannya. Naya kembali sibuk dengan rutinitasnya. Bisnisnya berkembang pesat. Ia membuka cabang baru di luar kota, mempekerjakan banyak ibu rumah tangga yang butuh penghasilan. Ia menjadi pembicara tetap di berbagai seminar pengembangan diri,
menginspirasi banyak perempuan untuk bangkit dari keterpurukan dan membuktikan bahwa luka bukan akhir, tapi justru awal dari pertumbuhan. Namun yang paling penting, Naya hidup dengan damai. Ia tidak lagi menyimpan dendam, tak lagi menunggu penjelasan dari masa lalu. Ia telah memeluk dirinya sendiri, menerima semua luka yang pernah ia derita, dan menjadikannya pelita untuk berjalan ke depan. Sementara itu, Rian masih tinggal di kota yang sama. Hidupnya perlahan membaik, meski tidak mudah. Ia mulai memperbaiki hubungan dengan istrinya, mencoba menjadi ayah yang lebih hadir bagi anaknya, dan mulai belajar menerima kenyataan bahwa apa yang ia alami adalah konsekuensi dari pilihan-pilihannya dulu. Gerobak ciloknya kini berpindah ke lokasi baru, lebih ramai dan strategis. Ia belajar dari pengalamannya, memperbaiki rasa, menambah variasi, dan perlahan pelanggan mulai kembali datang. Ia bahkan mulai disukai anak-anak karena ramah dan murah senyum. Namun meski kehidupannya membaik, ada satu hal yang selalu tinggal di sudut hatinya, penyesalan. Bukan karena ia ingin kembali pada Naya, tapi karena ia tahu, dulu, ia membuang sesuatu yang sangat berharga hanya karena silau akan kesenangan sesaat. Kadang, saat malam terlalu hening, Rian duduk sendiri di depan gerobaknya. Ia menatap bintang, dan dalam diam, ia sering membisikkan doa. Semoga kamu bahagia, Nay, lebih dari yang pernah bisa aku berikan. Dan di tempat lain, di balkon rumah mungilnya yang kini penuh dengan pot tanaman, Naya duduk sambil menyeruput teh hangat. Ia memandangi langit malam, memeluk angin yang menyapa lembut pipinya. Ia tersenyum. Bukan karena mengingat masa lalu, tapi karena ia sadar, dirinya yang hari ini adalah versi terbaik dari semua luka yang dulu pernah menganga. Ia bukan lagi perempuan yang menangis karena ditinggalkan. Ia adalah perempuan yang bertahan, bangkit, dan melesat tinggi, bahkan lebih dari yang pernah ia bayangkan. Dan itu semua bukan karena ia ingin membalas dendam, tapi karena ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia layak untuk bahagia. Karena pada akhirnya, kehidupan bukan tentang siapa yang meninggalkanmu, tapi tentang siapa yang tetap memilih mencintai dirimu, bahkan saat kamu hancur, dan orang itu adalah dirimu sendiri. Dan begitulah, dua jiwa yang pernah menyatu, kini berjalan di jalan yang berbeda. Tak lagi berpapasan, tak lagi saling menyapa, tapi masing-masing membawa pelajaran yang tak ternilai. Karena memang tidak semua cinta ditakdirkan untuk bersama. Ada cinta yang hadir hanya untuk mengajarkan bagaimana caranya menjadi utuh, sendirian. Dan dari taman kecil yang dulu penuh tawa, kini tinggal jejak langkah yang perlahan menghilang, bersama waktu yang terus berjalan, tanpa pernah menoleh ke belakang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.